Nah, di dunia yang penuh dengan lautan yang luas, pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya, dua nama besar selalu mencuri perhatian. Sang kapten bajak laut Red Hair itu dan Garp sang legenda marinir tak terkalahkan. Keduanya meskipun berada di sisi yang berbeda itu memiliki tujuan sama, melindungi dunia dari kehancuran massal. Kedamaian yang rapuh itu kini terancam. Sosok lebih berbahaya dari sebelumnya, Kurohige, bajak laut ambisius berusaha merebut segala hal yang ada di dunia ini. Di antara mereka, aliansi tak terduga terbentuk, menciptakan gelombang besar yang akan mengguncang seluruh dunia di saat perang besar berlangsung di Elbaf. Di tengah perseteruan ini, perjalanan mereka bukan hanya tentang pertahanan fisik, tapi juga tentang kepercayaan, pengorbanan, dan keputusan-keputusan yang menentukan nasib masa dunia. Sang sendiri akan menjadi penentu pertarungan nih. Sementara itu, Scooper Gaban yang berhasil mengalahkan regenerasi dari Saint Sommer itu nih menjadi pertarungan menarik di saga Elbafnya. Sementara itu, Dragon dan juga Sabo, para kelompoknya sendiri itu menghadapi pemerintahan dunia. Orang-orang besar akan terlibat dalam perang Ragnarok yang akan berlangsung ini, dan puncak dari kekacauan semuanya memang akan ada di Elbaf. Pertempuran epik ini akan menentukan nasib sejarah dunia baru nakama. Imu dan juga para komplotan Gorosei akan bersiap menantikan sejarah yang berulang tersebut di era Joy Boy. Yo, sini menarik. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy, The Library of Nika. Let's go, kita mulai pembahasannya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya, DR Hati untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex. Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction ya, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga, dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian muncul di sana pula ya. Let's go, kita mulai masuk pembahasannya. Jadi tuh gini nakama, pertarungan hebat yang mengguncang seluruh dataran kisah dunia baru One Piece kembali berlanjut. Kali ini cerita dibuka dengan kondisi Saul yang baru saja tersandar dari pingsannya. Dia tersadar di area tersebut nih. Tubuhnya itu memang sangatlah lemah. Tubuhnya bawa belur akibat serangan tanaman berduri dari para kesatria suci. Meski tubuhnya penuh luka, sulit untuk bangkit, semangat besar yang masih menyala di matanya itu tetap tertanam. Ketika melihat Robin dan yang lain datang, hal pertama yang keluar dari mulutnya bukan tentang rasa sakit, melainkan pertanyaan soal nasib anak-anak raksasa. Kepedulian Saul jelas begitu besar hingga dunia sama sekali tak menghiraukan semua luka-lukanya. Dia memang pengalaman tentang luka-luka sendiri karena di Ohara dia juga melakukan hal yang serupa. Nah, di sini Robin pun menenangkan Saul, memberitahu bahwa seseorang telah pergi menyelamatkan anak-anak itu. Bukan orang sembarangan loh. Ia adalah seorang pria tua yang sangat kuat yang sebelumnya berhasil memukul mundur salah satu kesatria suci. Begitu nama itu terdengar, Saul langsung tahu siapa yang dimaksud. Yasa alias Scooper Gaban yang legendaris, kru legendaris dari bajak laut Goldie Roger Oro Jackson. Kelegaan langsung menyelimuti wajah Saul karena jika Gaban yang turun tangan, maka harapan keselamatan anak-anak raksasa bisa dibilang sudah di depan mata. Meski kesulitan ya nakama, Saul mencoba melangkah itu. Melihat momen itu, Robin menciptakan klon raksasa dari kekuatan Hana-Hana Nominya untuk menopang tubuh Saul. Sentuhan Robin begitu berarti bagi Saul sampai ia terharu melihat bagaimana bocah kecil dari Ohara dahulu itu kini tumbuh menjadi wanita tangguh yang bisa diandalkan. Sementara itu, di tempat yang jauh di Elbaf sana, tepatnya di Pulau Karibaria, markas besar Crosswheel sedang berlangsung diskusi panas. Para petinggi organisasi tengah membahas dua konflik besar yang terjadi di dunia saat ini. Crocodile dengan jaringan informasi yang luas itu membawa kabar soal pertempuran di Hachinosu dan pertempuran revolusioner melawan pemerintahan dunia. Pertempuran pertama terjadi di markas Kurohige, di mana bajak laut angkatan laut saling berhadapan. Sedangkan bentrokan kedua terbagi di dua lokasi. Dragon melawan Garling di tengah lautan, Sabo melawan Shamrock di pelabuhan misterius, dan kedua pertempuran itu jelas menandakan bahwa dunia itu mulai memasuki masa kekacauan besarnya. Seperti yang juga diungkapkan Crocodile ya, dia yakin betul bahwa Crosswheel siap menghadapi apapun. Kekacauan memang menjadi menguntungkan beberapa orang. Tiba-tiba laporan mendesak datang. Armada besar angkatan laut terlihat mendekat ke wilayah pesisir Karibari, dipimpin langsung oleh Admiral Ryokugyo.
Ini bukan orang sembarangan loh, karena Akainu sendiri yang memerintahkan penyerangan ini untuk menumpas Crossgill yang telah menyebar ancaman ke berbagai penjuru dunia. Bahkan Akainu sampai diberikan bounty sebesar 5 mahkota alias 5 miliar berry nakama. Itu sesuatu yang mengesankan. Crossgill menjadi incaran karena telah mengobarkan hadiah atas kepala para marinir. Kini siapapun bisa menyerang angkatan laut demi imbalan besar. Di tengah ancaman ini, Crossgill Mihao segera bergerak menuju garis terdepan. Sementara Bagi tetap di belakang memberikan semangat pengeras suara tanpa ikut bertarung secara langsung. Ya, kita tahu sendiri seperti apa Bagi cuy. Pertarungan pun benar-benar pecah di pesisir. 3 base admiral tumbang dengan cepat oleh kekuatan brutal krokodil dan ketajaman pedang Mihao. Tapi ini baru permulaan. Di kapal perang angkatan laut, hujan laser meluncur. Ternyata Ryokugyo beserta 3 serapim senjata manusia buatan yang diciptakan sebagai pengganti Shichibukai. Mereka datang dengan kekuatan luar biasa, ngebuat medan perang makin panas lagi. Mihao lalu bertarung 1 lawan 1 melawan Ryokugyo. Admiral itu menggunakan kekuatan Mori Mori no Mi menciptakan serangan dari akar dan juga dari pohon raksasa. Siapa sangka dengan satu tebasan dari pedang Yoru, Mihao menghancurkan semuanya. Ryokugyo geram berubah menjadi monster pohon besar, melancarkan serangan bertubi-tubi ya. Semua serangan itu bisa dibaca dihindari oleh Mihao berkat kombinasi mata langnya dan Kenbun Sokunohagi tingkat tinggi. Itu ngebuatnya mampu memetakan seluruh area pertarungan bahkan dari titik buta sekalipun. Itu jelas mengesankan sih dengan pertarungannya. Sementara itu di tempat lain nakama, pertarungan Sabo Shamrock berlangsung sengit lagi di pelabuhan menjadi titik pengiriman suplai ke Marijua. Sabo dan Karasu berhasil menerobos tempat itu setelah mengetahui kelemahan regenerasi para kesatria suci. Informasi penting yang diajarkan langsung oleh Dragon karena terdesak para kesatria suci jelas memanggil Shamrock pemimpin mereka untuk menghadapi Sabo secara langsung. Kini Sabo sudah menguasai awak kening dari Mira-Mira Nomi itu menciptakan api biru yang luar biasa. Serangan itu bahkan berhasil mengalahkan Cerberus, senjata hidup milik Shamrock, dan pertarungan mereka itu berlanjut dengan intens. Kembali ke pedangnya untuk memulihkan diri. Shamrock tidak terlihat panik nih karena kemampuan buah iblis yang menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terungkapkan. Pertempuran itu benar-benar menjalar dengan sangatlah hebatnya. Shamrock kemudian berhasil mendesak Sabo. Dengan sekarang ini keadaan itu berbalik lagi untuk Sabo. Siapa sangka ternyata ketua dari Kesatria Suci masih menyembunyikan kartu as lainnya. Serangan-serangan Shamrock itu membuat Sabo itu kewalahan. Mereka juga segera bergerak ya menghindari sejauh mungkin agar mereka tidak terjebak dalam ledakan besar yang akan terjadi akibat 2 serangan dahsyat tersebut. Di tengah ketegangan, Sabo Shamrock semakin memusatkan energi pertarungan mereka, masing-masing dengan tekad kuat untuk menang. Sabo meski sudah kelelahan nih memutuskan untuk memberikan serangan terakhirnya dengan penuh semangat itu, mengumpulkan kekuatan dari buah iblis Mira-Mira Nomi miliknya yang telah diaktifkan dalam mode awak kening. Api biru yang terbentuk kali ini jauh lebih besar dan lebih panas lagi, mengarah langsung ke wajah Shamrock yang sudah siap dengan pertahanan luar biasanya. By the way nakama, Shamrock itu luar biasa dan levelnya mungkin menyetarai dengan Akagami loh. Dia sebenarnya belum mengeluarkan semua kemampuannya. Shamrock dengan percaya diri menyiapkan serangan terakhir pula, juga mengarahkan seluruh kemampuan dari haki besarnya. Dia tahu betul bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati pula, tidak bisa kalah begitu saja dong. Begitu kedua serangan saling bertabrakan, pam, ledakan besar terjadi yang menguncang seluruh pelabuhan dan pengiriman gelombang ke segala arah itu menjadi bergejolak. Ketika asap mulai menghilang, tampaklah kedua sosok itu terhuyung-huyung namun masih berdiri. Sabo meski tampak kelelahan tetap tegak dengan tekad tak tergoyahkan, sedangkan Shamrock meskipun terluka itu terlihat bangga pula bahwa keduanya saling memandang, menyadari bahwa pertarungan itu bukan hanya soal kekuatan tapi soal bagaimana keberanian di antara mereka. Pertempuran itu luar biasa karena sosok itu berhubungan dengan Sang dan juga berhubungan dengan Luffy. Beberapa detik berlalu nakama, kemudian keduanya mulai bergerak lagi. Shamrock dengan senyum di wajahnya menyadari bahwa dia telah menemukan musuh yang benar-benar sepadan. Dia lantas berkata kurang lebih seperti ini, "Kau benar-benar luar biasa Sabo." Shamrock dengan suara yang berat itu, "Aku hampir merasa takut untuk bertarung denganmu, tetapi itu yang membuatku merasa hidup kembali." Sabo yang masih terengah-engah kelelahan dan juga terluka itu ngebalaskan dengan senyum kecilnya, "Ini baru permulaan. Aku tak akan mundur begitu saja Shamrock." Pertarungan di pelabuhan makin memanas lagi. Di tempat lain di Pulau Karibari, situasi tak kalah tegangnya. Kembali ke pertarungan antara petinggi Crossgill melawan pasukan angkatan laut yang dipimpin oleh Admiral Ryukugyo.
keduanya tampak makin mendekati titik puncaknya ya nakama. Disinilah Ryogoku yang telah membentuk sebuah monster pohon besar dari kekuatan buah iblisnya menghadapi Mihawk yang dengan tenang menatap setiap serangan yang datang. Mihawk lebih tenang dan terfokus itu akhirnya melancarkan satu tebasan besar dengan pedangnya sendiri, memotong pohon-pohon raksasa itu dengan satu gerakan yang sangat cepat. Disitulah Ryogoku yang melihat serangan tersebut dengan cepat menghindar. Ia tahu bahwa ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pertarungan ini jelas bukan hanya soal kekuatan fisik tetapi juga soal strategi dan juga pengalaman bertempur di antara mereka. Sementara itu, Crocodile juga tidak kalah garang dalam menghadapi pasukan Seraphim. Setiap Seraphim yang menyerangnya dipukul mundur dengan cepat. Meski jumlah pasukannya itu musuh banyak sekali, petinggi Crocodile tampaknya sudah sangat siap dengan berbagai perlawanan hebat yang mereka lakukan. Pertempuran itu benar-benar heroik. Di luar kejadian ini, ketegangan di dunia luar makin meningkat padat nih. Dunia seakan-akan mendekati ambang kehancuran massal. Setiap pihak yang terlibat dalam pertempuran ini sadar betul bahwa hasil dari konflik ini akan mengubah wajah sejarah dunia untuk selamanya kan. Dalam kekacauan pertempuran itu, perhatian semua orang tiba-tiba tertuju pada sebuah kapal besar yang terlihat mendekati di horizon tersebut. Kapal itu memancarkan aura yang sangat kuat, jelas bukan kapal biasa loh. Terdengar suara gemuruh menandakan kedatangan seseorang yang sangat berpengaruh. Itu adalah kapal bajak laut Sang. Terlihat salah satu anggota angkatan laut yang melihat dari kejauhan. Sang dan aliansinya datang. Bagaimana bisa ini terjadi? Bukankah Sang itu bertarung menghadapi Kurohige? Apakah Sang memiliki kapal lainnya tersendiri yang di sana itu datang adalah para anggota lainnya? Disinilah semua kekacauan misterius itu terjadi. Padahal kita melihat bagaimana pertempuran heroik di Hachinosu yang sedang berlangsung itu, Sang bertarung heroik melawan Kurohige nih. Tetapi di sini segala sesuatu terjadi secara cepat seperti itu. Di atas kapal terlihat sosok yang sangatlah mirip dengan Sang sendiri. Ia tahu bahwa keterlibatan pertempuran ini bukanlah sekedar untuk melawan Kurohige semata, tapi juga menjaga keseimbangan dunia yang semakin rapuh tersebut. Dia berharap dengan kehadirannya pertempuran bisa segera dihentikan. Nah, di sini kita melihat bahwa pertempuran berjalan dengan sangatlah luar biasa. Di tempat tersebut kapal itu menyandar dengan sangatlah hebatnya. Kita berpindah bagaimana di area pertempuran Hachinosu nakama. Kuzan yang sebelumnya bertarung dengan Ben Beckman itu mengeluarkan semua energi kekuatannya. Sementara itu Sengoku, Suru dan juga Gap sendiri itu melawan Shige. Pertarungan di antara mereka berlangsung. Ledakan terjadi di mana-mana. Gelombang-gelombang itu membuat semuanya terpecah belah. Pulau Hachinosu benar-benar porak-poranda sekarang ini. Perwujudan kekuatan Sang dan kemampuan luar biasanya benar-benar mengesankan. Kita lihat bagaimana kerjasama antara Gap dan Sang itu membuat semua keadaan menjadi kacau balau nakama. Nah, disinilah dia lantas menggunakan pedangnya Griffon sendiri itu menancapnya ke tanah dan tiba-tiba aura merah menyala itu muncul di sekitaran tempat tersebut. Ledakan itu ngebuat merinding Kurohige yang notabene beberapa jantungnya sudah dilenyapkan oleh Akagami. Tetapi dia juga tetap tenang nih, membuat keadaan menjadi kacau balau adalah ulah dari kelompok Kurohige. Di sini dia menugaskan beberapa anggota Titan tersebut itu untuk menyerang secara langsung. Namun tiba-tiba gelar ledakan Supreme Haki itu menjadi daya tarik tersendiri karena Sang menggunakan versi lebih tinggi dari kemampuan hakinya. Perubahan itu benar-benar luar biasa cuy. Disinilah informasi itu bermunculan bahwa Sang itu sebenarnya berhubungan dengan kesatria suci pula. Informasi itu berada dalam kubu Kurohige yang mengetahuinya. Mereka semuanya kaget jika Akagami berhubungan dari pihak pemerintahan dunia. Informasi telah tersebar kemana-mana ya. Semua orang mengira bahwa Sang itu memang memiliki saudara kembarnya. Yang sekarang ini tengah terjadi pertempuran melawan kubu revolusioner. Segala sesuatu menjadi semuanya luar biasa mengesankan. Nah, Kurohige yang menjadi momen tersebut itu menjadi terkekeh. Dia berkata, jadi kalian berdua itu menyimpan rahasia besar ya. Tapi keadaan sekarang Hachinosu menjadi pora-poranda akibat ulahmu itu Akagami. Aku tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Nah, sementara itu keadaan makin kacau balau di negeri Elbaf sendiri. Sebelumnya Super Gaban itu berhasil mendesak para kesatria suci ya. Kita melihat bagaimana keadaan kekacauan itu sendiri. Gaban yang datang ketika pertempuran Nico Robin itu digantikannya. Somber sendiri kaget karena yang datang itu adalah sosok legenda seperti Super Gaban. Serangan itu dilancarkan, tiba-tiba dari serangan kapak sendiri itu tangan Super Gaban putus nakama. Dia betapa kagetnya ternyata regenerasi itu tidak berhasil dipulihkan. Nah, karena momen tersebut kita melihat bagaimana Sen Somber kesakitan. Dia tidak menyangka bahwa Gaban sendiri mengetahui rahasia dari kemampuan regenerasi.
Pertarungan Gaban itu akan menjadi momentum menarik karena ini akan menjadi pertempuran selanjutnya yang akan mengesankan di kisah Elbafnya. Nah, disinilah ada suatu kilas balik yang mengesankan. Ingat, dua anggota dari Raja Bajak Laut Goldie Roger, tangan kanannya itu adalah Silver Riley. Dia adalah orang pertama yang menahan serangan dengan haki dari kemampuan tendangan Kizaru. Yang kedua, tangan kirinya adalah Scooper Gaban berhasil mengalahkan regenerasi dari Kesatria Suci Sommer. Dua orang legendaris ini masing-masingnya membuat perlawanan di usia mereka yang sudah tua loh nakama. Nah, sekarang ini di Elbaf Gaban benar-benar fenomenal. Banyak orang yang mengait-ngaitkan jika Luffy memang akan dilatih oleh Scooper Gaban. Kenapa? Karena dikala itu di Pulau Rusukaina, Luffy diajarkan konsep-konsep dasar haki 3 pemahaman oleh Riley yang notabene wakil kapten dari Roger. Sekarang ini haki sudah dikuasai Luffy, bahkan sudah di tingkat cukup master ya. Nah, sekarang di Elbafnya untuk memanipulasi dan juga mengalahkan kemampuan-kemampuan regenerasi sudah sangat saat yang tepat nih. Luffy akan belajar dari Scooper Gaban. Karena menghadapi Kesatria Suci, Gorosei dan juga Im sama nanti, hal-hal seperti ini sangat-sangat terkait. Ingat, Luffy sendiri juga menyadari bahwa informasi tentang Kesatria Suci, Gorosei sendiri adalah sesuatu entitas yang sulit dilawan. Di Egghead sendiri mereka sudah menyadari bagaimana kemampuan itu sangatlah luar biasa. Yang paling menyulitkan adalah bahwa mereka itu abadi. Itulah kenapa pelatihannya dengan Scooper Gaban akan menjadi daya tarik tersendiri dan pilihan paling tepat nakama dalam pertarungan di Elbafnya nanti. Keadaan makin kacau balau di Elbafnya. Anak-anak raksasa itu yang sudah berjalan, beberapa di antaranya sudah mulai bangun nih. Scooper Gaban telah menggunakan kemampuan Busosoku Haki dan juga Kenbunsoku no Haki itu untuk ngebebaskan di antara mereka. Kolon sudah terbebas itu melihat bagaimana luar biasa ayahnya itu melawan para orang-orang jahat tersebut. Nah, keadaan makin kacau balau kan. Luffy dan juga Loki sendiri sudah mencapai tahap ke dunia matahari sendiri ya. Mereka semua dikejutkan oleh para monster itu sendiri dan mereka dengan mudahnya berhasil mengalahkan monster-monster tersebut. Luffy menyadari bahwa ada aura besar baru saja keluar. Itu adalah aura Gaban dan dia menyadarinya. Seseorang yang sempat ia lawan ternyata kemarin itu belum mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Itulah kenapa dia tersenyum. Gaban adalah salah satu rival dari gurunya sendiri, Silver Riley. Keadaan makin mengesankan. Kita melihat bagaimana di ruangan otoritas tertinggi Marijoa sendiri nakama, Imu terlihat sedang bermain dengan kupu-kupunya. Dia yang sebelumnya melihat bagaimana topi jerami besar itu ada di ruangan khusus tersebut, kini keadaan sudah berpindah. Imu sepertinya akan memainkan master plan-nya sendiri karena keadaan menjadi tidak baik-baik saja. Para anggotanya sekarang ini sudah mengalami momen-momen sulitnya di Elbaf, di Hachinosu atau bahkan di berbagai medan tempur lainnya di pusat-pusat Marijoa, seperti era bagaimana kelompok Dragon mulai terus-terusan menyerang sistem tersebut. Imu sepertinya akan mainkan plot twist tersendiri dalam pertempuran Elbaf nanti. Sesuatu yang berhubungan dengan Imu sendiri sepertinya akan berkaitan erat dengan era-era abad kekosongan. Karena banyak yang menteorikan nakama bahwa Gunko sendiri berhubungan dengan Imu loh, dan keluarganya itu adalah Nerona. Kenapa? Karena kemampuannya ini agak mirip dengan Im sama sendiri. Iblis itu akan menjadi pertempuran menarik ketika kegelapan menjadi masalah utama dari sumber cahaya seperti Luffy. Peperangan besar-besaran itu akan membuat Imu itu mengeluarkan semua kekuatan yang dia miliki kan. Dia sekarang itu masih menyimpan beberapa hal penting. Tetapi sekarang itu tujuannya jelas itu untuk mengumpulkan kembali Mother Flame atau membuatnya ulang demi kebangkitan senjata kuno pemusnah massal Uranus. Wah, itu menjadi pertempuran yang sangat luar biasa. Karena itu nakama, epilog yang di kedepannya bakalan sangat seru jika seperti ini. Akhir pertempuran untuk Sanggap Kurohige dan beberapa anggota luar biasa di Hachinosu itu menjadi sekelumit cerita menarik. Keadaan di mana pertempuran Shabu Shamrock menuju puncak-puncaknya. Dragon dan Garling sudah meledakkan aura haki di antara keduanya. Tetapi pertempuran menarik jelas berada di Elbafnya. Saat Gaban sudah berhasil mengalahkan Sommer itu, keadaan menjadi kacau balau. Beberapa anggota dari kelompok bajak laut luar biasa itu pada bermunculan pula. Aliansi-aliansi besar mungkin sudah berdatangan di berbagai titik. Karena itulah Ragnarok kedepannya sangat dinantikan bagaimana orang-orang besar itu akan terlibat. Jadi kalau mau disimpulkan bahwa cerita itu menggambarkan ketegangan yang terus berkembang di antara masing-masing pusat dari Battle Royale sendiri. Orang-orang besar itu menjadi sebuah ancaman bagi kubu pemerintahan dunia kan. Im sama diharuskan tidak berdiam diri saja dengan keadaan yang tidak menentu sekarang ini. Akainu sendiri itu menjaga stabilitas angkatan laut, membaginya ke berbagai titik. Ryokugyu sudah
sudah ditugaskan untuk mengunjungi markas dari Crossgear dan bertempur heroik di sana. Sementara itu, puncak dari kekacauan itu mereka jelas ya harus menargetkan bahwa Elbaf harus ditangani dengan secara lebih matang karena di sana pusat dari segala konflik maha dahsyat Megathrust goncengan tersebut. Wah, itu akan menjadi sebuah penggambaran menarik dalam kisah One Piece ke depannya. Semoga nakama untuk menantikan ini, stay tune, oke? Jadi itulah tadi nakama pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.